Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Tanpa memuridkan, tanpa punya beban untuk menjangkau dan memenangkan, tanda tanya. Jangan sampai Anda habis waktunya untuk sekolah, tapi tidak pernah memenangkan jiwa. Kalah dengan satpamnya Ciputra. Ya kan? Saya lupa namanya. Tapi saya pernah bersaksi kepada Anda semuanya. Saya jalan di Lumintang, ya kan? Tiba-tiba di belakang saya ada yang menyanyi pertolonganmu begitu. Terus dia sambil nyanyi di belakang saya. Dia mengikuti saya. Pertolonganmu. Kemudian saya istirahat makan sate, dia ikut istirahat di samping saya. Kemudian dia mendekati saya bersaksi. Dia menginjili saya. Luar biasa, saudara-saudara. Saya dengar saja, kan saya menghargai orang itu. Saya tidak mengatakan, hei saya pendeta, saya tidak. Setelah dia bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia, walaupun menjadi seorang satpam, tapi pada akhirnya saudara-saudara dia berharap sekali saya akan menerima Yesus. Tapi sebelum itu saya menjelaskan terima kasih untuk apa-apa yang Bapak lakukan. Saya kagum dengan apa yang lakukan Bapak. Saya memperkenalkan, nama saya Paulus Wiratno, saya hamba Tuhan. Mohon maaf. Tapi setelah itu dia cerita. Dia baru memenangkan 23 satpam. Dia bilang, Bapak kalau mau mulai pelayanan di tempat kami ada 23 satpam yang sudah kami menang. Bahkan rumah saya sudah jadi gereja. Saudara-saudara, seorang satpam yang telah dituntun oleh Roh Kudus, memiliki keberanian karena punya knowledge, jadi martus karena punya dunamos, dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya jadi diingatkan oleh Pak Wayan lagi. Saya tidak berpendidikan, saya tidak sekolah Alkitab, Bapak. Tetapi karena saya punya hati untuk menjangkau memenangkan, dia memenangkan. Dia membawa jiwa-jiwa. Dia punya passion yang luar biasa. Dan dia, saudara-saudara, semangatnya, Pak Yosafat saja diberkati. Ya kan? Dia diberkati dengan semangat orang itu yang sudah umur, tapi masih punya gairah untuk menjangkau. Karena apa? Dia punya apa yang disebut dengan passion, gairah, sukacita. Dari mana? Buah-buah roh. Kamu akan menerima dunamos, enabling spirit, supaya kamu bisa menjadi martus, orang yang punya knowledge dan informasi untuk menyaksikan kepada orang-orang yang lain. Gereja Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi martus, bukan untuk ibadah. Ibadah itu hanya bagian dari salah satu kegiatan kita sebagai orang percaya. Celebrate, worship, itu setiap hari. Nah saya mau mengatakan, kita akan ibadah, kita akan menyembah Tuhan setiap saat di dalam kekekalan. Tetapi di surga kita tidak bisa menginjil. Kita dikirim ke dalam dunia oleh Tuhan untuk mendatangkan kerajaan Allah dengan memberitakan kabar kebenaran supaya mereka menjadi serupa dengan putranya yang tunggal. Jangan sampai kita terlalu asyik. Setiap minggu kita menyembah Tuhan, tapi kita lupa amanat agung. Pergi dan jadikanlah mereka murid. Saudara-saudara, saya tidak ingin kita semua menyesal, termasuk saya. Karena kita tidak memaksimalkan karunia dan potensi yang Tuhan berikan untuk menjadi serupa dengan putranya yang tunggal dan menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Saya diberkati oleh Pak Larry Stockstill waktu dia menceritakan dia mengunjungi sebuah makam di Amerika Selatan, seorang penginjil.
yang selalu dia mengatakan, bahkan waktu dia sudah saat-saat menuju kematian, dia selalu mengatakan, one more soul. One more soul. Satu jiwa lagi. Tuhan kasih saya kesempatan memenangkan satu jiwa lagi. Satu jiwa lagi. Di kuburannya ada traktat. Ditaruh traktat. Dan setiap orang yang lewat di kuburannya membaca traktat. Dan masih ada yang dimenangkan. Makanya saya pengen sekali lagi di kuburan saya ada play. Orang bisa play. Making life better. Jadi orang yang lewat bisa mendengarkan Making Life Better. Atau membaca buku atau dengar lagu. Ya kan? Bahkan waktu saya mati, radio-radio itu masih muter Making Life Better dan masih bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, hidup ini singkat. Kenapa Tuhan mengirim kita? Supaya engkau menjadi martus. Nah, resikonya seorang martus harus siap jadi martir. Satu rumpun kata. Kenapa orang-orang dan termasuk para murid hampir semua menjadi martir? Karena mereka berpegang kepada knowledge. Mereka memberitakan apa yang mereka tahu. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, gereja Tuhan dengar baik-baik, jangan pernah membangun gereja berdasarkan ibadah hari Minggu. Bangunlah gerejamu di atas penjangkauan dan pemuritan. Amin. Saya masih ingat ikut konferensi di Australia, pembicaranya Pak Rehad Bonke, almarhum. Dan dia mengatakan 5.000 orang Kristen pindah dari gereja lain ke gerejamu. Tidak ada satupun malaikat yang bersorak-sorai. Dengar baik-baik. 5.000 orang Kristen pindah dari gereja lain ke gerejamu. Tidak ada satupun malaikat yang bersorak-sorai. Yang bersorak-sorai adalah bendahara, gembala, dan istri gembala. Tetapi satu jiwa yang bertobat dan mengenal Yesus, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Itu kata kitab suci. Jadi apa gunanya Anda membuka sebuah pelayanan gereja tapi mindahin orang dari gereja-gereja lain? Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Kalau tren ini tidak dihentikan, nasib gereja di Indonesia sama dengan gereja-gereja yang lain. Saya mau mengatakan ini, mohon maaf dengan rendah hati, mari kita kembali kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Amin. Kamu akan menerima kuasa roh. Kalau roh turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun. Sudahkah Anda memenangkan jiwa? Sudahkah Anda memuridkan orang? Kalau belum, bertobat. Dengan saya, mari kita bertobat. Oh Pak, saya tak tahu caranya bagaimana memuridkan. Memuridkan adalah transfer kebenaran lewat hubungan, itu saja. Kita mentransferkan kebenaran lewat hubungan. Sehingga orang tadi yang punya stronghold, yang salah-salah bisa diganti dengan yang benar. Anda bisa memuridkan di pinggir jembatan, sambil mancing, di pasar, sambil masak, sambil apa saja Anda bisa memuridkan orang. Yesus memuridkan para murid sambil jalan, sambil mancing, sambil kemana-mana. Yesus memuridkan mereka. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Besok saya akan melanjutkan ini. Tapi saya mau meneguhkan Anda semuanya. Kembali ke sini. Saudara-saudara yang sudah rindu tiap doa 10 hari dipenuhi roh. Setelah dipenuhi roh mau ngapain? Setelah Anda penuh dengan roh bisa berbahasa lidah mau ngapain? Jangan seperti dulu. Konon ada orang-orang di dalam doa 10 hari itu. Mereka yang penuh roh dan bisa bicara bahasa lidah dikasih pita di lengannya. Kemudian usai ibadah doa diumumkan, siapa yang hari ini menerima pita di lengannya berdiri. Kemudian diumumkan, inilah saudara-saudara kita yang sudah dipenuhi dengan roh dan bisa berbicara dalam bahasa lidah. Wah, bangganya bukan main. Setelah itu mau ngapain?
Roh itu diberikan supaya Anda bisa punya enabling spirit untuk menginjil dan memuridkan. Bukan untuk bangga-banggaan. Tapi karena mungkin orang salah persepsi, sehingga yang lain-lain yang belum terima pita, ikut pura-pura ngomong bahasa roh. Supaya dapat pita. Ya kan? Sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama. Kemudian dia diam kok tidak selesai-selesai. Lama sekali, lama sekali, lama sekali, lama sekali. Oh, dia lihat ke atas, laba-laba, laba-laba, laba-laba. Anda pura-pura berbahasa roh supaya mendapatkan pita merah. Salah konsep. Saya tidak anti bahasa roh, saya berbicara dan berdoa dalam bahasa roh. Tapi kalau Anda datang 10 hari hanya untuk berbicara bahasa roh, kemudian tidak menginjil, tidak memuridkan, salah sasaran. Apalagi yang bolak-balik jatuh. Setelah Anda jatuh dalam roh, ngapain setelah itu? Kalau Anda tidak menginjil, tidak memuridkan orang, tidak menjadi saksi, untuk apa? Banyak yang salah persepsi, dipenuhi roh sebagai aksesoris orang Kristen. Pernah ketemu orang yang setiap kali ngomong pakai bahasa roh? Saya pernah dengar ada orang yang lamaran aja pakai bahasa roh. Nawar sandal jepit pakai bahasa roh. Nah, silahkan, Rasul Paulus mengatakan bahasa roh itu ada manfaatnya. Waktu kita berdoa di hadapan Tuhan. Tapi kalau di depan umum, saudara khotbah dalam bahasa roh, tidak ada yang ngerti. Saudara-saudara, sekali lagi, saya menghargai, saya memakainya. Tetapi apa tujuan akhirnya? Itu yang penting. Tujuan akhirnya adalah enabling spirit to be martus. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang kutanya pada hari Minggu kemana, kok kelakuannya masih jadi batu sandungan, kembalilah kepada sini, Anda perlu dimuridkan. Gereja harus memuridkan. Setiap orang percaya harus mau jadi murid dan memuridkan. Maka pekerjaan penginjilan akan kita selesaikan. Tapi kalau kita hanya ibadah hari Minggu dan setelah itu tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak melakukan amanat agung, kita akan mempertanggungjawabkan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin, saudara. Siapa yang di antara saudara yang mengatakan, Pak, saya mau dipenuhi Roh Kudus, supaya saya punya knowledge, kebenaran, dan kebenaran itu yang akan menjadi saksi bagi saya untuk memberitakan dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang bisa menarik orang datang kepada Kristus. Berdoa dengan saya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu setiap hari bisa dimuridkan dan memuridkan. Mentransferkan kebenaran lewat hubungan. Mengganti yang lama dengan yang baru. Mengganti yang salah dengan yang benar. Mengganti kemauan daging dengan kemauan roh. Menanggalkan yang lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami untuk dipimpin dan menurut kemauan roh dan mendengar suara roh sehingga setiap hari kami berjumpa dengan kebenaran. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno.